Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih memiliki konflik dan masalah dalam hidupnya dan masih belum terselesaikan sampai detik ini. Yang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga kabarnya pernah memiliki konflik dan sempat cukup ramai diberitakan begitu ya. Alessia Cestaro. Alis, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadirin menembus mata batin. Iya, terima kasih sudah diundang di sini juga. Jadi gimana ceritanya? Waktu itu kayaknya ada konflik dan bahkan cukup ramai di pemberitaannya. Iya, sebenarnya sih di situ bukan konflik aku sebenarnya, cuma aku sebagai saksi aja karena kebetulan kejadiannya ada di situ. Gak tau lah, mungkin di antara keduanya ini ada masalah apa sebelumnya atau gimana. Aku juga kurang begitu tahu karena dua-duanya temen. Jadi aku tuh cuma foto doang. Kamu berangkat sama teman kamu yang Nggak ketemu di situ juga. Oh, jadi jadi nggak aku juga sengaja. janjian sama orang lain, bukan sama mereka berdua itu. Jadi selewatan. Pas begitu lewat, gitu biasalah say hi. Terus say hi juga, tiba-tiba foto sama temanku yang satu itu, tiba-tiba ternyata dilempar gelas dari belakang. Jadi pokoknya posisi aku foto di sini, ya kan? Balik gini, Iya. orang yang lempar di sana. Jadi kena lah, bocor. Oh, Itu. dituntut ke ranah hukum. Iya sempet. Terus kamu sendiri sampai sempat datang sebagai saksi segala macam. Sempet sih sekali, udah karena emang harus ada saksi karena udah dilaporin malam itu juga sama temanku yang korban itu kan. Berarti hati-hati kalau kita punya konflik, justru bisa ada keterlibatan orang lain yang justru memperkomporin masalahnya jadi tambah Nah, besar. jadi kalau umpamanya kita belum tahu jelas ada apa-apanya. Oke, saya datang ke sini untuk permintaan kamu ya. Saya di sini Kenapa? posisinya benar. Saya nggak salah. Maaf Mas, ini kita lagi. Walaupun anak baru, tapi Mas. saya ngerti tahu kok Halo, kerjanya halo, apa. Halo Mas, ini siapa sih? Halo, tolong dong. FD, tim FD, ini siapa ya? Bos gue dipecat. Mas, Mbak. Ini pakai masker, ini partisipan kita ya? Citra bener? Ya. Ini nama samarannya udah dikasih tahu, namanya Citra. Oke, nah ini teman juga. Bukan, saya teman kerja. Dia yang gara-gara Teman dia kerja. saya pecat dia dari kantor. Jadi ini tiganya temenan sebenarnya kan? Iya, teman Iya. kantor. Oke, ini mbaknya Kerja. teman kerja juga. Sahabatnya Mbak. Oke, ini tadi ribut-ribut berdua nih kenapa sebenarnya? Ini gara-gara dia saya dipecat dari kantor. Cari muka dia mau ngambil Astagfirullah. posisi saya. Oke, gini. Yaudah. Ini Mbak nganterin Mbak Citra. Oke, ya udah Mbak di sini aja. Nih Mbaknya sama Masnya boleh ikut masuk ke dalam ya. Yuk kita langsung ngobrol dalam aja ya. Ayo ikut saya. Ini informasi yang saya dapatin partisipan kita di episode kali ini memang punya konflik katanya sama temen kantornya. Iya gara-gara Teman dia. kantornya ini maksudnya? Ya, gara-gara dia saya dari kantor dipecat sama bos. Dia nggak mau ngambil jabatan saya. Sabar dulu. Tenang apanya? Gara-gara lu gue dipecat tau nggak? Mbak, saya kan datang ke sini kemauan Mbak sendiri. Saya mau membuktikan kalau saya tuh nggak salah, Mbak. Gak salah apanya? Lu masih ngelak aja lu. Mbak Citra, silakan. Ya diobrolin baik-baik Ya, aja. ini kita maksudnya di sini kan ini bulan baik ya. Kita coba selesain masalahnya, cari solusinya. Mudah-mudahan bisa tenang nih. Karena kalau nggak tenang kita nggak bisa dapetin solusi apa-apa pasti. Saya sakit hati sama dia, Kak. Ya oke, Mbak Citra, sebenarnya apa sih yang terjadi? Masa tolong diam dulu ya, biarin kesempatan yang saya berikan kepada Mbak Citra untuk cerita, silakan. Kenapa? Sebenarnya ada apa? Saya gara-gara dia. Saya kantor dipecat sama bos gara-gara dia. Dia cari muka di kantor. Gara-gara dia kenapa? Apa yang Mas ini lakukan? Dia mau ngambil posisi jabatan saya Dengan cara apa? dengan cara fitnah saya. Katanya saya kerjain nggak benar lah. Katanya saya ngambil uang lah. Pokoknya banyak dia Ini fitnah ngomongnya saya. ke siapa? Fitnahnya ke siapa? Ke teman-teman sekitar? Dia sama kita kantor biasa. Dia cari muka. Sampai ke Saya kan bos anak juga? baru. Sampai kedengeran sama si bos? Iyalah. Makanya saya pecat.
Iyalah, maksudnya nih Mbak Iya. juga nggak yakin kalau bosnya tahu apa nggak? Ya gara-gara dia ngomong ke bos begini-begini biar saya dipecat. Oke, dan sekarang udah dipecat. Iya, saya udah dipecat gara-gara dia ini nih. Mbak, saya datang ke sini karena menghargai posisi Mbak masih atasan saya ya, Mbak. Hargai apanya? Lu udah fitnah gua kok. Masih Demi aja Allah, ngomongin Mbak, apanya? saya tuh nggak salah, Mbak. Oke, Allah oke. saja bukan demi Allah, demi Mbak Allah. Citra, saya kasih nama samaran aja ya, supaya identitasnya kita sembunyikan ya, namanya Adit ya. Mas Adit, oke. Mas Adit, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya kan Mbak Citra kan udah menyampaikan apa yang dia rasa, yang dia tahu. Bener nggak seperti itu kejadiannya? Tidak benar, Mas. Ini kalau Mbak Citra itu kalau kerja itu kalau misalkan rapat, Bohong, Mas, bohong. Tunggu dulu. Bohong, itu gara-gara dia bohong. Itu cuma cari muka aja. Jangan pakai emosi dulu biar jelas semuanya. Satu-satu ngomongnya. Ya, tahan dulu, silakan. jadi tuh bos menilai dia kerjanya nggak becus, Mas. Jadi intinya pekerjaannya nggak bener lah ya, nggak Dan bos sesuai menilai dengan yang saya diharapkan. karena saya profesional kerjanya, terus tepat waktu, disiplin. Jadi bos menghargai saya karena terus bos mau mengangkat saya sebagai supervisor. Jadi sekarang Penggantinya dia. Mas Adit ini menggantikan posisinya Mbak Citra. Iya. Walaupun saya di sini karyawan baru. Oh, selama ini Mbak Citra emang ngelihatnya Mas Adit seperti apa di kantor? Emang dia mau nebar permusuhan dengan Mbak Citra atau seperti apa? Ya, biasanya dia dari kantor teh cuma aja disuruh-suruh aja. Sejak dia masuk, dia langsung deketin bos saya. Dia tuh mau ngambil jabatan saya sebagai profesor. Oh, ada tanda-tandanya kalau dia. Ada. Ada buktinya ya nggak kalau Nah, itu dia. masnya Apa? yang fitnah atau apa? Apa buktinya kalau misalkan aku yang fitnah? Banyak kok yang ngomong kalau lu itu udah fitnah gua. Ngomong sama orang-orang kantor kalau gua itu gak bener kerjanya. Emang kerjanya nggak bener kan? Oke, Lu tahu dari mana? Lu kan anak baru. Iya, walaupun Mbak saya Citra anak nggak baru, kenal tapi kan Iya, aku makanya. lihat kerjaannya kamu gimana. Mas Adit, Mbak Citra, kalau begitu kita langsung tanya ke sahabat kita ya. Kira-kira apa menurut pendapat dia mengenai permasalahan yang lagi dihadapi Mbak Citra dengan Mas Adit ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Citra dengan tanggal lahir 15 Juli 1987 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok yang memiliki karakter sulit ditebak dan penuh dengan teka-teki. Saya merasakan adanya permasalahan yang belum terselesaikan. Melalui permasalahan ini membuat saya merasakan keanehan dan masih menjadi misteri. Entah mengapa di sini saya merasakan pengaruh negatif yang selalu mengelilinginya. Pengaruh negatif inilah yang akan merugikan dirinya sendiri. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tampaknya ada suara ketegangan dan suara keras-keras di sini. Dan tadi saya merasa ada yang keras-keras suaranya ya.
sama bosnya itu tentang Mbak Citra? Ya pastilah dia ngomongin jelek-jelekin saya karena dia pengen ngambil jabatan saya. Oke, setelah ngobrol itu apa langsung Mbak Citra dipanggil atau langsung dipecat? Enggak. Pas besoknya saya dipecat sama bos saya. Aku nggak tahu itu dia ngomong apa. Berarti kan dia. Mbak, Gara-garanya. saya janjian sama bos untuk apa? Untuk cuma makan siang doang. Oke. Ya, masih aja ngelak Gini. tuh. Roy, Citra dan Saya di lagi. sini sebenarnya untuk ngebuktiin. Betul. Buktiin bahwa ini dia pasti fitnah saya. Bener atau enggak kecurigaan Oke. saya. Oke. Sementara Adit juga merasa datang ke sini nemenin Citra untuk membuktikan bahwa nih yang kamu pikir itu salah. Saya berani untuk datang. Kenapa harus saya takut? Oh iya. Baik dari siapa Adit. Adit atau Andi? Adit nama samaran. Saya tidak menjudge orang dari luarnya ya, tapi saya selalu menganalisa semua perkataan dan semua perkataan, gestur, mimik, muka dan segala macam matching apa enggak, dan menggunakan intuisi saya sebagai pemecah masalah. Untuk Citra dulu nih, saya ngerasa Citra itu emosinya meledak-ledak dan saya ngerasa emosi ini terselubung. Kalau Anda mengerti maksud saya, emosi ini untuk menutupi suatu hidden agenda yang dimana kayak itu kan mata kamu menunduk sekarang. Mata kamu jangan salah loh, setiap kali kamu melakukan apapun itu akan tercatat di meja kejujuran saya. Satunya nunduk ke bawah. Jadi sebenarnya emosi ini saya ngerasa ada satu alasan yang kuat bahwa dia itu sepertinya menutupi kesalahannya dia. Saya mau nanya nih, kau pernah makan uang kantor gak? Mohon maaf, saya harus to the point di sini. Hah? Iya, Kak. Pernah? Kenapa saya bisa tahu? Emosinya menunjukkan menutupi kesalahan agar tidak kelihatan, dan saya bisa simpulkannya ada playing victim. Jadi untuk menutupi apa yang pernah dia lakuin, dia Lebih kayak emosi. pasang perisai dulu dengan Yes. emosi dan Emosi. marah-marah dan prasangka gitu ya. Betul, dan akhirnya saya kan to the point ya, kamu benar-benar ngakuin kalau kamu makan uang kantor. Si Adit nggak tahu ya tentang ini. Saya nggak tahu Adit. sama sekali. Tahu cuma Citra ya. Dia menduga dijelek-jelekin saja. Betul. Jadi hanya perkiraan Iya. dia. Dia nggak tahu kebenarannya, dan ternyata si Adit bilang itu mau janjian makan siang bersama bos. Iya benar. Benar Tapi- begitu tapi ya. Iya. Emang itu kan yang Tidak terjadi. ada niatan untuk Iya. jelek-jelekin. Tapi pernah nggak sekalipun bicarain soal Mbak Citra ke bos? Tidak sama sekali. Iya. Mbak Citra kan selama ini merasa difitnah. Merasa Adit ini emang ingin merebut jabatan di kantornya. Ada saksinya nggak sih? Ada saksinya. Teman saya sendiri kok tahu